Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Mansur. Kita lanjutkan fokus diskusi kita terkait dengan quality control and assurance. Hari ini kita akan membahas tentang peta kendali atribut. Sebagaimana pada materi sebelumnya kita sudah sampaikan, peta kendali ada dua, yaitu peta kendali atribut dan peta kendali variabel. Peta kendali variabel sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan fokus di peta kendali atribut. Sebelumnya kita akan antarkan kepada Anda semuanya apakah yang dimaksud dengan peta kendali atribut, begitu ya. Jadi pendefinisian atribut itu karena kita melihat bahwa kontrol kualitas yang kita lakukan, begitu ya. Kontrol kualitas yang kita lakukan itu hanya pada pada tataran di mana kita melihat yes or no saja. Dari karakteristik yang ada itu apakah dia itu satisfied or dissatisfied. Jadi the term of attribute digunakan dalam quality control refer pada quality karakteristik yang sangat sulit untuk kita definisikan dalam bentuk variabel. Sehingga kita spesifikasinya itu yang kita lihat dari spesifikasi yang ada, kita hanya akan melihat confirm or do not confirm, begitu ya. Nah, contoh data-data atribut apa sih yang mungkin bisa kita jadikan sebagai referensi untuk memudahkan kita memahami atribut, begitu ya. Misalnya di dalam sebuah pengecatan permukaan sebuah benda, apakah di sana ada scratch atau tidak? Apakah ada discoloration atau tidak? Warnanya memudar apa tidak? Ya, misalnya ada pewarnaan sebuah benda, ternyata warna satu sisi dengan sisi yang lain, yang mestinya diharapkan sama, enggak sama. Ada discoloration, ya, atau ada sobek di dalam tekstil dan sebagainya. Nah, kita gunakan itu sebagai sesuatu yang konformitis atau non konformistis, yes atau no, dalam bentuk bilangan biner, ya. Misalnya ini ada 10 butir telur, ya, ada satu yang tidak sama, ya, maka kita sebut di sini nggak confirm, yang lain itu warnanya coklat, yang satu warnanya putih, ya. Apalagi satu ini pecah, telur pecah, maka kita sebut ini data atribut tidak confirm dengan standar yang kita harapkan. Ya, tadi sudah kita sampaikan, many quality characteristic cannot be represented numerically. Jadi tidak semua karakteristik kualitas itu bisa kita terjemahkan dalam bentuk data-data yang numerik. Baik, Anda perhatikan tadi ya, ini misalnya ada mobil, ya, ada mobil, di sini ada scratch di sini, ada scratch yang membuat catnya itu tergores, gitu ya. Tentu saja ini nggak confirm dengan apa yang diharapkan. Maunya cat mobil dia mulus, permukaan sisi kiri dan sisi kanan itu sama begitu. Tapi misalnya di tengah raya ada scratch di sini, ya, atau bubble di sini, ada bergelembung di sini, sehingga permukaan kiri dengan permukaan kanan tidak sama. Maka kita sebut ini terjadi non-conformities. Atau misalnya di dalam ini ada tas ini ya, ini di sini ada stitch, ada sesuatu yang nggak sesuai dengan yang diharapkan di sini. Ada benangnya yang mungkin tidak rapi ya. Harusnya rapi, kalau rapi di seluruh sisi sini orang akan senang gitu ya. Tapi di satu sisi ditemukan di sini ada ketidakrapian, benangnya yang tidak pas, jahitannya tidak pas. Maka kita sebut tas ini terjadi non-konformitis di dalam penjahitannya. Mungkin kalau kita numerikan bisa, tetapi akan sangat sulit dan memakan waktu yang lama untuk mengukur tingkat ketidakrataannya atau tingkat mencengnya jahitan itu. Nah, dengan mata telanjang kita bisa lihat bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan jahitannya. Maka kita sebut di sini non-konformitis terjadi di sini. Non-konformitis mungkin terjadi di sini. Ya, di mobil ini ada non-konformitis, di sini ada non-konformitis.
Oke, baik. Jadi kembali saya ulang lagi, quality karakteristik kita klasifikasikan sebagai conforming and non-conforming. Atau juga nanti kita akan bisa gunakan peta kendali atribut dengan menghitung count of defect. Jadi nanti ada beberapa peta kendali atribut ya. Ada peta kendali atribut P, N, P, dan C. Masing-masing nanti penggunaannya akan berbeda-beda ya. Kalau count of defect nanti kita akan gunakan peta C. Sama-sama atribut tetapi jenisnya berbeda. Jadi misalnya ada baju di situ ya, kita akan cek berapa jumlah ketidaksesuaian di dalam baju ini. This never less than 60 per inci, ya quality is just that quality. Pokoknya kalau nggak sesuai ya kita sebut sebagai sesuatu yang nggak tepat gitu ya. Oke, kita mulai dari control chart fraction non conforming ya, atau nanti kita sebut sebagai peta P gitu ya. Fraction non-conforming is the ratio of the number of non-conformities items in a population to the total number in item in that population. Kita akan lihat proporsi ketidaksesuaian dari sebuah item produk di dalam populasi produk yang ada. Misalnya ada satu peti telur yang berisi 1000 butir. Nah, berapa butir telur yang pecah di dalam 1000 butir itu, maka kita sebut sebagai fraction non-conforming. Nah, kalau fraction non-conforming chart ini kita dasarkan pada binomial distribution. Ya, nanti kalau kita lihat di sini, ya ini notasi-notasi yang sering kita gunakan, n kecil dan d, ya n kecil number of unit of product selected at random, jadi data kita ambil dalam bentuk random. Kemudian D, number of non-conforming unit from the sample. Jadi sampel yang ada kita cek berapa yang non-conforming. Sehingga kita bisa mencari besarnya fraction non-conforming, kita kasih simbol P di sini, adalah rumusnya D per N. Dari number of non-conforming unit from the sample, kita bagi number of unit product selected at random sample. Kita ketemu nilai fraction yang ini. Dari nilai P ini, maka kita akan bisa mencari besarnya variansi. Ya, variansi kita rumuskan sama dengan P kali 1 min P per N. Nanti kita akan ketemu variansinya. Akar dari variansi kita ketemu deviasinya. Nah, tadi kita sampaikan peta ini kita sebut juga dengan peta P. Ya. Kita sebut sebagai peta P. Nanti akan ada peta P, ada peta C. Sekarang kita akan bahas peta P. If standard value of P is given, specific value is given, then the counter limit for the fraction non-conforming kita tentukan dengan rumus seperti ini. Upper counter limit sama dengan P plus 3 kali akar P 1 min P per N. Sementara lower counter limitnya P minus 3 kali akar P 1 min P per N. Nanti kita akan bisa hitung upper counter limit dan lower counter limitnya. Rumus ini berlaku jika P ya is given, sudah diberikan nilai P yang diharapkan. Namun jika P-nya itu nggak ketemu, P-nya itu tidak dikasih begitu ya, nggak dikasih. Target value P-nya nggak dikasih, maka P kita cari dengan mencari nilai rata-rata P. Ya, is no standard value of P is given, the counter fraction for non-conforming akan ketemu seperti ini begitu ya. Kalau enggak no standard value of P is given, maka P kita cari dengan cara rumus sigma DI per M kali N. Ini nanti akan ketemu P yang kita jadikan sebagai standar. Ya, kontrol limitnya akan ketemu dengan P yang kita cari. Jika P-nya itu tidak kita dapatkan secara langsung dari awal begitu ya. Nah, sama dengan peta kendali variabel ya. Sebelum kita menggunakan itu secara keseluruhan di dalam menjustifikasi proses kita perlu membangun sebuah trial control limit dengan cara
awal ya, kita cek apakah di sana ada data yang out of control, apakah tidak begitu. Oke. Dalam trial control limit kita gunakan preliminary set of data ya, can often be referred as tool as trial control limit. Ini kita akan jadikan sebagai trial awal gitu ya. Nanti di sini kita akan mencoba mencari assignable causes. Ketika assignable causes itu ditemukan, kemudian kita remove nilainya begitu ya. Baru kemudian kita gunakan data yang sudah kita bersihkan dari assignable causes untuk kita cek peta kendalinya yang akan kita gunakan sebagai sebuah referensi. Ya, begitu selesai kita remove poin di dalam assignable causes, kita hitung ulang untuk kita jadikan sebagai standar hasil dari peta kendali atribut yang kita jalankan. Oke. Namun, if the control chart is based on non-specific value, trial unnecessary. Kalau P-nya sudah ditentukan di awal, ya, P-nya ditentukan di awal, maka trial control limit tidak begitu diperlukan di dalam membangun peta kendali atribut. Ini contoh sederhana yang bisa kita tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Jadi ini ada sebuah proses that produce bearing housing is investigated. Ada 10 sampel ya dengan ukuran 100. Masing-masing sampel ukurannya 100 gitu ya. Ini sampel 1 sampai 10 dan masing-masing sampel ini isinya 100 item. Pada sampel pertama ditemukan 5 non-conforming. Sampel kedua ada 2, sampel ketiga ada 3, sampel keempat ada 8, sampai sampel ke-10 ada 4 non-conforming. Bagaimanakah bangunan dari peta kendali atribut yang dihasilkan dari proses ini begitu. Baik, kita lihat di sini N-nya sama dengan 100, M-nya sama dengan 10 ya. Kita kembali ke notasi kita di sini. Number of units product selected at random, D number of non-conforming unit from the sample ya. Kita ketemu di sini. Ada 10 sampel dan masing-masing sampel berisi 100. Sampel pertama kita ketemu fraction non-conformingnya 0,05. Dari mana ini? 5/100. Ini fraction non-conformingnya 0,02 dari 2/100 dan seterusnya. Karena di sini P-nya tidak dikasih gitu ya, P-nya nggak dikasih sehingga kita mencari besarnya nilai P yaitu menggunakan PX bar sama dengan sigma PI, ini kita jumlahkan ya, dibagi dengan M, M-nya sama dengan 10, ketemunya 0,038 ya, sehingga kontrol limitnya dapat kita bangun. Upper control limitnya adalah 0,038 plus 3 dikalikan dengan 3 kali akar 0,038 kali 1 min 0,038 sesuai dengan rumus yang kita punya di sini tadi. Ini rumus kita. Kita bagi 100 karena N-nya sama dengan 100. Ketemunya 0,095. Di lower control limitnya ya. Ini mestinya lambangnya negatif, ini bukan positif ya, ini negatif. Ada kekeliruan simbol, ketemunya minus 0,02. Jika ada minus seperti ini maka ditarik ke sisi 0. Tidak mungkin peta kendali nilainya minus gitu ya. Paling rendah adalah 0. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini bentuk gambar kita. Ya. Jadi dari data ini dari fraction non-conforming yang terjadi kita plotting di sini bahwa peta kendali P-chart untuk contoh pertama dari sampel number yang jumlahnya 10 dan masing-masing sampel isinya 100. Di sini semua titik berada di dalam peta kendali begitu. Oke, baik. Itu mungkin pengantar awal ketika kita belajar peta kendali atribut. Kita baru belajar tentang peta P. Kita
nanti bisa belajar tentang peta NP, peta C, dan peta U. Ada 4 peta atribut yang sering digunakan. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjut pada video tutorial berikutnya untuk belajar peta kendali atribut dalam bentuk-bentuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.